Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Nur Hidayah dengan NIM C1B022008 dari Prodi Manajemen Universitas Jambi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM atas bimbingan beliau selaku dosen mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang kasus kualitas layanan pada PT Jambi Air. Berikut kasus yang diberikan. Nah, dari kasus tersebut terdapat beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama ada faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan PT Jambi Air. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari yang pertama kurangnya sumber daya seperti kurangnya armada pesawat, kru penerbangan, dan staf darat dapat menyebabkan keterlambatan dan pembatalan penerbangan, serta kemacetan di bandara. Yang kedua yaitu ada masalah operasional, seperti kesalahan teknis pada pesawat, cuaca buruk, dan hambatan navigasi udara dapat menyebabkan gangguan pada penerbangan. Yang ketiga ada kurangnya pelatihan, yaitu petugas maskapai penerbangan yang kurang terlatih mungkin tidak dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Nah, yang keempat ada budaya perusahaan yang tidak berfokus pada pelanggan, dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap detail dan kualitas layanan. Nah, yang kedua ada eksternal, faktor eksternal. Yang pertama ada persaingan yang ketat dari maskapai penerbangan lain, dapat memaksa maskapai penerbangan untuk menurunkan harga dan mengurangi layanan untuk tetap kompetitif. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi, yaitu di mana krisis ekonomi dapat menyebabkan penurunan permintaan perjalanan dan memaksa maskapai penerbangan untuk mengurangi biaya. Nah, yang faktor eksternal ketiga yaitu ada peraturan pemerintah yang ketat, dapat membuat maskapai penerbangan lebih sulit untuk beroperasi dan meningkatkan biaya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu ada bagaimana cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan. Nah, untuk cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan itu ada caranya. Yang pertama, survei pelanggan. Melakukan survei pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap berbagai aspek layanan, seperti ketepatan waktu, penanganan bagasi, komunikasi, dan kenyamanan di pesawat. Yang kedua, dengan menganalisis data penerbangan, seperti tingkat ketepatan waktu, tingkat kehilangan bagasi, dan tingkat keluhan pelanggan. Nah, ada juga benchmarking, membandingkan kinerja maskapai penerbangan dengan maskapai penerbangan lain di industri. Yang ketiga yaitu ada penilaian oleh pihak ketiga, yaitu mendapatkan penilaian dari organisasi independen yang mengkhususkan diri dalam menilai kualitas layanan maskapai penerbangan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu strategi untuk meningkatkan kualitas layanan maskapai penerbangan, yaitu yang pertama ada meningkatkan sumber daya, seperti menambah armada pesawat, kru penerbangan, dan staf darat untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi operasi. Nah, yang kedua yaitu memperkuat pelatihan, dengan memberikan pelatihan yang komprehensif kepada semua staf maskapai penerbangan tentang cara memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Nah, yang ketiga ada meningkatkan komunikasi, memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pelanggan tentang penerbangan mereka, termasuk pemberitahuan tentang keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Yang keempat ada meningkatkan kenyamanan di pesawat, dengan seperti meningkatkan ruang kaki, menyediakan makanan yang lebih baik, dan menawarkan lebih banyak pilihan hiburan. Yang kelima ada memfokuskan pada budaya perusahaan yang berpusat pada pelanggan, dengan menanamkan budaya yang menekankan pentingnya memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Nah, yang keempat ada pertanyaan yang keempat yaitu ada bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan. Nah,
Cara untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan yaitu dengan melakukan survei pelanggan secara berkala, melacak tingkat kepuasan pelanggan dari waktu ke waktu untuk melihat apakah strategi peningkatan kualitas layanan berjalan efektif atau tidak. Nah, yang kedua ada memantau data penerbangan seperti tingkat ketepatan waktu, tingkat kehilangan bagasi, dan tingkat keluhan pelanggan untuk melihat apakah ada perbaikan atau tidak. Yang ketiga yaitu melakukan benchmarking secara berkala, yaitu dengan membandingkan kinerja maskapai penerbangan dengan maskapai penerbangan lain di industri untuk melihat apakah strategi peningkatan kualitas layanan menghasilkan hasil yang positif atau tidak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.